Halo guys, pernah nggak sih kalian berpikir kalau marketing itu cuma soal jualan barang? Ternyata nggak sesederhana itu loh. Marketing sebenarnya adalah cerminan bagaimana cara kita berkomunikasi dan menciptakan nilai satu sama lain. Seiring teknologi berubah, cara brand mendekati kita juga ikut berubah. Hari ini, kita akan bedah perjalanan panjang marketing mulai dari era pabrik yang kaku sampai era masa depan yang penuh empati. Mari kita mulai. Kita mundur ke era marketing 1.0, sekitar tahun 1900-an. Dulu filosofinya simple, buat sebanyak mungkin, jual sebanyak mungkin. Fokusnya cuma di pabrik dan efisiensi. Contoh paling ikonik adalah Henry Ford dengan mobil Model T-nya. Dia pernah bilang, Kalian boleh pilih warna apa saja, asalkan warnanya hitam. di sini konsumen belum punya banyak pilihan. Lalu masuk ke marketing 2.0 di tahun 70-an sampai 90-an. Di sini, brand mulai sadar kalau konsumen adalah raja. Mereka mulai melakukan riset pasar dan membagi-bagi target pelanggan. Iklan tidak lagi cuma kasih info harga, tapi mulai menyentuh emosi. Tapi itu belum cukup. Di tahun 2000-an, muncullah marketing 3.0. Kita sebagai konsumen tidak lagi cuma dilihat sebagai pembeli, tapi sebagai manusia seutuhnya yang punya jiwa dan nilai. Brand mulai berbicara soal misi sosial dan lingkungan, atau CSR. Contohnya kampanye Real Beauty dari Dove yang mengajak kita mencintai diri sendiri, atau Tom Shoes yang menyumbangkan sepatu setiap ada pembelian. Memasuki tahun 2010-an, dunia berubah karena internet. Inilah marketing 4.0. Fokusnya adalah berpindah dari media tradisional ke platform digital seperti media sosial dan influencer. Di era ini, pengalaman belanja online dan offline harus saling nyambung, atau yang kita sebut sebagai omnichannel. Nah, di awal tahun 2020-an, teknologi makin gila lagi dengan adanya AI dan Big Data. Masuklah kita ke marketing 5.0. Philip Kotler bilang, meskipun teknologinya canggih, tujuannya tetap untuk melayani manusia. Di era ini, brand bisa memberikan rekomendasi yang sangat personal buat kamu secara real-time lewat chatbot atau iklan otomatis. Sekarang, kita berada di marketing 6.0. Batas antara dunia nyata dan digital makin kabur, atau disebut era digital. Bayangkan, kamu bisa mencoba sepatu lewat augmented reality, atau masuk ke toko virtual di metaverse seperti yang dilakukan Nike dan Gucci. Di sini, brand tidak lagi cuma bercerita, tetapi mengajak kita masuk ke dalam dunianya. Dan yang paling terbaru adalah marketing 7.0. Ini adalah respon terhadap dunia yang makin penuh ketidakpastian dan kecemasan akan AI. Di tengah mesin yang makin pintar, kemanusiaan justru jadi nilai yang paling mahal. Brand di era ini harus jujur, transparan, dan benar-benar peduli pada isu kesehatan mental, inklusivitas, dan keberlanjutan. Kuncinya bukan lagi mesin menggantikan manusia, tapi kolaborasi antara manusia dan AI. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ada beberapa tren besar yang harus kita siapkan. Pertama, AI generatif. Konten iklan dan strategi akan dibuat secara otomatis dan instan oleh AI. Neuromarketing. Brand akan mempelajari cara otak kita merespon warna dan suara secara ilmiah agar iklan lebih efektif. Voice and Spatial Computing. Kita akan makin sering belanja lewat perintah suara atau kacamata pintar. Dan terakhir, Autonomous AI Agents. Di masa depan, mungkin AI kita yang akan belanja sendiri, mencari diskon terbaik untuk kita. Tapi hati-hati, perjalanan ini ada tantangannya. Pertama, privacy versus personalisasi. Kita ingin pengalaman yang personal, tapi kita juga takut data pribadi kita disalahgunakan. Kedua, krisis kepercayaan. Gara-gara deepfake atau konten palsu, brand harus kerja keras membuktikan bahwa mereka asli dan jujur. Ketiga, greenwashing. Konsumen sekarang pintar. Jangan coba-coba pura-pura peduli lingkungan kalau aslinya tidak. Dari jualan produk massal sampai era empati, intinya tetap satu.
Siapa yang paling memahami dan tulus melayani manusia, dialah yang akan bertahan. Teknologi boleh makin canggih, tapi sentuhan manusiawi adalah yang paling utama.